Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Ia berasal dari keluarga bangsawan Arab dari Kinda di Arabia Selatan. Dia salah satu filsuf Islam yang berasal dari keturunan Arab dan karenanya ia disebut filsuf Al-Arab, filsuf orang Arab. Ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi ia juga seorang ilmuwan yang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan lain yang ada pada zamannya. Hal ini dibuktikan karena buku-buku yang ditinggalkan seperti matematika, geometri, astronomi, farmakologi, ilmu jiwa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah seorang filsuf Muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalusia. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ibnu Yahya Ibnu Al-Sa'id yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Bajjah. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filsuf, tetapi ia juga seorang sains yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, fisika, musikus, dan matematika. Yang ketiga adalah Al-Farabi. Al-Farabi bernama lengkap Abu Nas Muhammad Ibnu Muhammad Tarhan Ibnu Uzlah Al-Farabi. Di masa kecilnya Al-Farabi belajar tentang agama, bahasa Arab, Turki, dan Persia. Sewaktu muda ia tinggal di Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan filsafat. Di sana ia belajar filsafat lagi ke matematika, metafisika, etika, ilmu politik, musik, dan sebagainya. Al-Farabi pun menulis sejumlah buku antara lain berkaitan dengan logika, ilmu politik, etika, fisika, ilmu jiwa, metafisika, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pokok-pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam. Di antaranya persoalan yang dibahas oleh para filsuf Islam adalah soal akal, wahyu, politik, penciptaan alam, akhlak, teologi, hukum Islam, dan tasawuf. Berbagai masalah tersebut termasuk hal-hal yang penting dalam kajian akademik dan kehidupan manusia. Dalam hal ini akan dibahas masalah tentang akal dan wahyu. Timbulnya yang banyak dari yang membahas satu atau Tuhan atau kejadian alam, soal roh dan kelanjutan hidup sesudah roh terlepas dari badan. Yang keempat, menyikapi perbedaan pendapat para filsuf Islam dan manfaat bagi kehidupan. Menyikapinya, sikap terbuka dan toleransi sangat diperlukan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Para ahli filsafat mengenai filsafat Islam agar masing-masing di antaranya tidak merasa yang paling benar. Manfaatnya sendiri, filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi. Yang kedua, filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Yang ketiga, menasihati dan pikiran terlebih kritis dan fenomena yang berkembang. Yang keempat, belajar dari para filsuf lewat karya-karya besar mereka. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini bahas filsafat Islam ya, secara umum. Tadi disampaikan ya, filsafat Islam itu bagaimana sejarahnya secara singkat. Kemudian tokoh-tokoh Islam, filosof Islam ya. Salah satunya tadi disebutkan ada Al-Farabi juga. Barangkali ada pertanyaan dari sampai semua. Kalau kemarin kita ulas berkaitan dengan filsafat Barat, iya, filsafat Yunani di dalam ini. Ada filosof Yunani lah ini. Filsafat Islam itu ada ilmuwan atau filosof dari Timur Tengah ya, khususnya yang berbasiskan Islam. Monggo, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Di sini saya akan bertanya. Tadi di situ dijelaskan manfaatnya ya.
filsafat multidimensi ya. Ada lagi enggak? Mbak Nadine ya kamu? Tujuh ya? Siapa tadi? Kalia. Iya Nadine kamu ya. Yang lain? Mbak Isom ayo Mbak Isom. Siapa tadi Sam? Ayo Mbak Ulan. Ini saya enggak pegang makalah ya, jadi tapi enggak apa-apa, tadi sudah di-share di grup ya berkaitan dengan materinya baik itu PPT maupun makalahnya. Saya bisa melihat ya secara umum gambaran tentang filsafat Islam. Ayo Mbak Ulan, tanya Mbak Nadine. Filsafat Islam kajiannya tentang Islam pastinya, dan karena kita satu aliran juga kan, satu agama gitu, Islam gitu. Itu kalau ditanya lebih enak gitu ya. Kalau kemarin filsafat Yunani itu kan kebanyakan pemikirannya kan orang-orang yang notabene non muslim tuh. Jadi mungkin agak berseberangan dengan kita, walaupun ada bagian-bagian nilai positif yang disampaikan di filosofis Yunani ya. Tapi kalau Islam itu kan mungkin kajiannya lebih arahnya ke ajaran Islam atau doktrin Islam gitu. Jadi juga disampaikan bahwa filsafat Islam itu kan juga tidak lepas adanya dengan ajaran ya Islam yang fundamental gitu ya. Atau kalau yang dimaknai sekarang Islam fundamental itu Islam yang garis keras itu. Apakah filsafat Islam itu kajiannya apakah seperti itu gitu ya? Apakah seputar tentang pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan akidah atau ajaran Islam yang menurut dasarnya yang jelas kita punya pegangan kitab suci, tapi ada nggak di situ pertanyaan atau pernyataan bahwa seorang filosof itu keluar dari kajian dasarnya, termasuk kita punya kitab suci yang namanya Al-Quran ya, dan rujukan lain berupa hadis, ijma dan qiyas. Itu kalau dikupas pastinya bagus itu. Kalau ada pertanyaan, itu saya hanya memancing saja, barangkali nanti dari sampean ada yang bisa diperdebatkan di sini atau didiskusikan ya. Kalau saya harus tanya seperti itu, mungkin Mbak Zuzub cari di internet agak susah itu ya. Ayo, kira-kira yang tadi nangkep nggak saya ngomong A sampai Z tadi itu panjang gitu? Itu pertanyaan sebenarnya itu ya kan? Pertanyaan kan? Filosofis itu kan wis jelas ide pemikiran seorang ahli kan, filosof gitu ya. Nah, ini kan filsafat Islam. Ya pertanyaan kecilnya apa? Kita kan punya akidah toh, punya ajaran, punya kitab suci, punya doktrin tentang Islam kan gitu. Apakah pertanyaan besarnya filosof Islam itu rujukannya di Al-Quran sama hadis? Apakah dia hasil pemikirannya sendiri atau perenungan sendiri? Apakah keluar dari jalur akidah? Itu kalau pertanyaan di debat tuh panjang itu. Apakah dia punya pemikiran-pemikiran yang keluar dari syariat Islam? Atau walaupun dia disebut juga filosof Islam. Karena notabene tadi Al-Farabi itu juga ilmuwan dari Islam toh. Apakah seperti itu? Ini yang bisa jawab harusnya pemakalah bisa ini. Tapi tidak usah dijawab ya. Itu dari saya, barangkali itu suatu pancingan lah dari saya untuk sampai untuk menyampaikan pertanyaan yang lebih mendalam itu. Kalau dijawab dalam itu, nggak tahu nanti di Google ada apa enggak itu juga. Terakhir aja nanti itu bahasnya. Ini yang lain dulu, barangkali ada pertanyaan. Baik sob, tanya. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Itu loh dari saya, pernyataan saya tadi itu kalau ditanya apa enak loh kajiannya itu. Umum kan saya nangkap enggak tadi saya ngomong? Bisa nggak? Harusnya bisa nangkap ya.
Nah, nangkep tapi nggak bisa jawab. iya kan nangkep pastinya kan nangkep toh. Iya, nangkep. Nggak bisa untuk menjelaskan. Ya, nah itu Mbak Yusuf itu yang bisa filsafat Islam itu. Nah itu maksudnya gambaran umum, sekilas saja tapi pertanyaannya mendalam itu. Kalau dijawab kajiannya pasti butuh referensi yang banyak itu. Bener enggak seperti itu? Sama masih filsafat barat juga seperti itu. Apakah doktrin Nasrani, Yahudi, ya kan? Apa lepas dari situ atau pemikiran-pemikiran mereka sendiri gitu. Itu kemarin saya nggak melontarkan pernyataan itu. Atau dijawab dulu Mbak Zul, barangkali nunggu pertanyaan yang pertama dari teman-teman. Atau ada pertanyaan? Jawab dulu aja enggak apa-apa. Hujan. Oke, ayo.